Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kedua ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian desktop, aplikasi Android, dan juga IoT. Sebelumnya, perkenalkan kembali. Nama saya Rizkia Rahayu, saya dari kelas 12 RPL 4. Untuk pembahasan pertama ada desktop. Desktop application atau aplikasi berbasis desktop merupakan suatu aplikasi atau software milik desktop atau PC dan laptop yang mampu beroperasi tanpa terhubung dengan koneksi internet atau offline. Untuk menggunakannya, user harus menginstalnya terlebih dahulu di sistem operasi pada laptop atau komputer. Kemudian, aplikasi desktop dibangun dengan 3 bahasa pemrograman, di antaranya ada .NET, ada Java, dan yang terakhir ada Delphi. Kemudian untuk yang kedua ada aplikasi. Menurut Hengki W. Pramata, aplikasi merupakan suatu perangkat lunak yang dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan berbagai aktivitas pekerjaan, misalnya pelayanan masyarakat, aktivitas niaga, periklanan, game, dan berbagai aktivitas lainnya. Kemudian untuk menurut Harip Santoso, aplikasi adalah suatu kelompok file dapat berupa report, kelas ataupun form yang dibuat untuk mengeksekusi kegiatan tertentu yang saling berhubungan. Misalnya aplikasi fixed asset dan aplikasi payroll. Kemudian ada fungsi aplikasi dan contoh aplikasi. Untuk fungsi aplikasi, aplikasi mencakup beberapa fungsi, diantaranya dalam bidang pendidikan, berfungsi sebagai bahan pengajaran. Kemudian di bidang bisnis, berfungsi untuk membantu menghitung besarnya keuntungan yang diperoleh seorang pembisnis. Kemudian di bidang militer, berfungsi untuk melakukan pengontrolan pesawat sehingga tidak lagi dilakukan secara manual. Kemudian untuk di bidang kedokteran digunakan untuk membantu dokter mendiagnosa suatu penyakit. Kemudian ada di bidang ilmu pengetahuan, membantu memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengetahuan. Kemudian untuk contoh aplikasi ada Google Drive, ada Gmail Office, dan ada Gmail dan lain sebagainya. Kemudian ada Android. Untuk pengertian Android sendiri adalah sistem operasi yang dirancang oleh Google dengan berbasis Linux yang untuk mendukung kinerja perangkat elektronik layar sentuh seperti tablet ataupun smartphone. Kemudian untuk versi-versi Android, saya cantumkan beberapa versi. Untuk versi-versi lainnya dapat dilihat di berbagai situs yang sudah disediakan. Untuk kekurangan dan kelebihan Android, yang pertama untuk kelebihannya merupakan sistem operasi open source, kemudian memiliki banyak dukungan aplikasi, harganya beragam, dan mudah dimodifikasi. Kemudian untuk kekurangannya, kinerja sistemnya cukup berat. Hasil modifikasi sering menyebabkan sistem kerja tidak stabil dan kurang optimal. Kemudian yang terakhir, kekurangan responsif jika disandingkan dengan spesifikasi hardware yang tidak baik. Kemudian untuk pembahasan terakhir ada IoT. Untuk pengertian IoT atau Internet of Things adalah sebuah infrastruktur jaringan global yang dapat menghubungkan perangkat keras dan virtual melalui eksploitasi data, capture, serta kemampuan komunikasi. Untuk unsur-unsur yang harus ada dalam IoT, ada sensor, konektivitas, dan juga perangkat yang berukuran kecil. Untuk cara kerja IoT sendiri, yaitu dengan memanfaatkan sebuah instruksi pemrograman yang dimana tiap-tiap perintah argumennya itu dapat menghasilkan sebuah interaksi antara sesama perangkat yang saling terhubung satu sama lain secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Mungkin sekian untuk pembahasan dalam video kali ini. Bila ada yang ingin ditanyakan atau berupa kritik atau saran, dapat dihubungi
hubungi saya melalui email ataupun nomor telepon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.